Bunda, di sebelah Bunda itu siapa? Ya saya bilang nggak ada siapa-siapa gitu kan ya. Ih jangan nakut-nakutin sih gitu kan. Iya benar Bunda, tapi kayaknya dedeknya habis jatuh ya. Dia nggak nyebutin berdarah-darah, enggak. Jadi ada suami istri kecelakaan, tapi nggak tahu ceritanya itu meninggal semua atau gimana. Oke, halo sahabat Huru-Hara, saya Fandi Christian, ketemu lagi di channel Huru-Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru-Hara. Nah, narasumber kita kali ini spesial nih. Beliau akan menceritakan kisah Huru-Haranya selama mengontrak di rumah yang ya bisa sih dibilang angker gitu ya. Mungkin kita langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping kita ini. Halo, selamat malam Bunda. Selamat malam. Dengan Bunda siapa nih? Helen. Oke, Bunda Helen. Berarti Bunda Helen ini kesibukan sehari-harinya ngapain aja nih? Saya di salah satu instansi. Oke, berarti pagi pulang sore mungkin ya Bun ya. Iya. Oke, dan untuk di video kali ini Bunda akan menceritakan selama mengontrak di salah satu rumah yang mungkin bisa dibilang banyak gangguannya mungkin ya gitu ya Bun ya. Kalau dibilang mengganggu enggak ya, cuman memang agak suasananya agak beda ya gitu. Siap, paling kita dulu aja ya Bun ya. Oke, sahabat Huru-Hara, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Saya ngontrak di salah satu daerah ya, masih di tempat kita juga di daerah Subang. Jadi tiap malam itu pasti ada seperti aktivitas, itu udah mau masuk ke jam 12 itu. Jadi aktivitasnya seperti yang kita masak gitu kan, kayak masak, kayak suara air keran di tempat cuci piring gitu kan. Tapi setiap dilihat sepi gitu, enggak. Jadi yang jelasnya itu saya pernah masak air, cerita masak air di dandang itu cerita mau dimasukin ke galon gitu kan, nunggu dingin gitu. Jadi air itu saya buka tutupnya tuh, tapi posisi masih di atas kompor gitu. Saya tinggal sama anak saya yang umur 10 tahun, cewek ya. Jadi pas waktu itu saya dengar ada bunyi aktivitas, saya kaget itu, lihat kok panci udah ada di posisinya di bawah gitu ya, di posisi di bawah itu, tapi posisi tutupnya masih kebuka. Jadi saya ingat-ingat apa saya mindahin, apa tadi lupa gitu ya. Ya udah saya pindahin lagi ke atas gitu, karena kan air itu kan mau diminum gitu kan. Pindahin lagi, saya tutup lagi pintu dapur itu. Nggak lama lagi tuh bunyi lagi seperti kesibukan gitu kan. Ke situ lagi, nah pindah lagi ke bawah, berarti bukan lupa gitu ya. Cuman saya sempat ngomong memang ya bersuara, bukan hanya berbisik ya. Kalau memang cuman mengganggu atau ini ya tolong jauh gitu, karena saya posisinya memang sini mau niatnya benar gitu kan. Udah itu saya tutup, hilang gitu, sampai pagi tuh nggak ada lagi Mas, nggak ada bunyi-bunyi aktivitas. Jadi selang 3 hari dari kejadian itu, jadi kan saya hobi ini ya di aplikasi TikTok, ada aplikasi itu, jadi saya suka live gitu. Jadi kebetulan saya naikin teman-teman satu ini, naik semua itu. Nah, ini kita lagi canda-canda lagi, ini biasa ya yang nyanyi-nyanyi yang itu. Ternyata saat itu yang di dalam komal itu pada lihat gitu. Sementara saya nggak posisi sendiri saat itu. Ada anak tapi di kamar gitu kan. Nah jadi sudah pada ngumpul, baru lihat, Bunda, di sebelah Bunda itu siapa? Ya saya bilang nggak ada siapa-siapa gitu kan ya. Si Nengnya mana? Ada di kamar. Gitu. Kalau seandainya itu memang hanya penampakan buat ini kan, mungkin hanya satu orang gitu ya, apa cuma nakut-nakutin. Tapi ini semuanya lihat gitu ya. Semua, jadi yang di koma itu ada 9 orang termasuk hostnya ya. Itu pada lihat semua.
termasuk yang di bawah yang nggak naik, yang hanya tapping itu lihat juga ternyata gitu kan. Jadi nih bener-bener ini jadi ada rasa takut gitu, rasa takut. Ih jangan nakut-nakutin sih gitu kan. Iya bener Bunda, tapi kayaknya dedeknya habis jatuh ya. Dia nggak nyebutin berdarah-darah, enggak, cuman dia cuma nyamarin bilangnya kayaknya habis jatuh ya Bunda. Siapa sih, nggak ada gitu kan. Karena mau meyakinkan bahwa si Dede anak itu baik-baik aja, aku panggil. Jadi ikut on cam, dia ikut on cam. Ini si Dede. Nah, terus dia bilang, Bunda coba pindah deh ke sebelahnya gitu. Saya dari kursi yang satu saya pindah ke kursi yang panjang gitu. Ternyata ngikut dari sebelah, cuman berdiri gitu ya. Iya benar. Jadi berdiri aja gitu. Tapi aku nggak ngerasa apa ada yang aneh, nggak apa misalnya bau amis atau bau wangi, enggak sih. Nggak ada pertanda. Nggak ada. Cuman mereka itu pada lihat semua. Jadi mungkin ada yang tahu yang ke situ ya. Di bawah itu dia tapping, host tolong naikin saya host, boleh nggak gitu, pinjam kursinya gitu kan. Ya udah saya turunin satu, dia naik, dia orang Kalimantan itu. Terus dia bilang, Bunda jangan takut, nggak apa-apa sih. Jadi dia meyakinkan supaya saya jangan takut ya. Gini aja Bunda, kalau yang masalah gini di mana juga ada. Yang penting jangan ganggu Bunda. Bunda kan nyaman kan, katanya. Nyaman. Tapi kalau ditakutin gini ya takut sih, benar. Gitu kan. Gak apa-apa Bunda. Jadi karena dia mengerti rasa ketakutan itu. Bahkan yang di koma tuh saya lihat ekspresi mereka itu kayak ngebrigidi gitu kan. Merinding kan. Tapi ya saya karena nggak lihat itu kan. Cuman lihat ekspresi mereka bahasa tubuh dia itu kayak aduh. Jadi saya ikut jadi mulai agak merinding juga mungkin ke Bunda kan, ya. Gitu. Jadi si bapak itu ngomong ya udah kita rame-rame yuk baca doa gitu. Ya alhamdulillah sekolah tuh ya ujungnya nggak jadi mau happy, nggak jadi posisinya saat itu kan. Ini kita baca doa. Otomatis itu. Bahkan si bapak tuh ngomong, masih ada yang lihat nggak katanya gitu kan. Nanya, nggak ada gitu kan. Memang nggak ada gitu. Jadi bukan hanya salah satu yang lihat posisinya kan, jadi semuanya yang jadi pokoknya yang ada di Rumbunan tuh lihat semua. Nggak tahu kalau yang misalnya yang kita live yang di rumah lihat kan kita nggak tahu ya. Cuman saat posisi yang live di bawah itu kan rame, itu pada lihat rata-rata itu. Bahkan bisa dibilang sepantaran anakku gitu. Oh jadi yang sosok yang dilihat oleh para pemal itu? Jadi anak tanggung gitu kan, rambutnya gitu. Nah, ya aku mulai terpaksa walaupun takut terpaksa karena nggak ada tempat lain lagi. Gitu. Nah seminggu kejadian itu ada anak laki-laki kan tinggal di tempat temennya ya. Jadi bapaknya saat itu biasa tiap hari Sabtu dia pulang ke tempat saya Sabtu pulang. Nah, pas kebetulan ketemu maghrib gitu ya. Nah si bapak itu tuh minta izin, Bunda saya boleh ikut maghrib ya. Monggo, saya bilang monggo gitu kan. Dia langsung ke belakang ngambil air wudhu. Nah, pas dia keluar saya baru mau ngomong ke anakku, coba siapkan itu sejadah gitu kan. Tapi belum berdiri si bapak itu udah keluar ngomong. Kayak ngomong sama orang gitu kan. Jadi dia perasaan itu anak aku yang cewek. Sementara saya duduk di depan itu ya sama anakku yang cowok sama yang cewek itu bertiga di situ. Tapi si bapak itu ngomong sambil dia ngelap-ngelap mukanya tuh, Neng, bapak nggak usah repot-repot Neng, biarin di sini aja, jangan di dalam gitu ngomongnya. Jadi posisinya itu kan pintu kamar kebuka, dia dari dapur tuh langsung kelihatan punggung, ya anak seumur itu juga, seumur itu juga, dia ngebelakangin sambil beresin sejadah, ngeituin sejadah. Jadi pas dia kayak ngomong, Neng udah nggak usah, apalagi di dalam katanya, saya di luar aja. Jadi saya dengerin ngomong sama siapa si bapak ini. Terus anakku juga lihat, dia kaget kan, kaget. Lah ini si Neng lah tadi siapa katanya gitu. Jadi rame-rame kita nih pada lihat, memang benar. Jadi posisinya bukan hanya
perasaan dia bentang ini memang ada sejadahnya tuh, sejadah saya. Biasa saya sholat itu memang sudah digelar gitu kan. Nah, jadi langsung dia tadinya mau minta sholat di luar. Ini aja Bun, saya mohon maaf, saya izin sholat di dalam karena mungkin katanya dia minta dikirimin doa apa gimana ya sebisa saya lah gitu. Ya saya monggo gitu kan. Akhirnya dia sholat di dalam itu karena memang sengaja mungkin udah disiapin sama dia gitu. Ya angker sih, serem tapi ya gitu Om. Jadi ada kalau bunyi-bunyi yang aneh-aneh lain ya seperti panci dibuka tutup gitu. Pokoknya ada aktivitas di malam aktivitas mungkin setiap jam 12 itu. Jadi rutin iya gitu ada. Cuman ya karena ya saat itu terpaksa nggak ada tempat lain lagi ya. Jadi ya saya cuman bilang lu jangan ganggu deh, aku cuman berdua sama anak aku aja gitu kan. Ya aktivitas yang ngocorin air gitu. Jadi lama-lama seperti terbiasa gitu bunyi itu. Walaupun takut gitu, paling aku masuk kamar gitu kan. Pokoknya setiap malam gitu ada aja gitu suara-suara entah itu ngocor air gitu. Cuman yang jelas-jelas bener itu tuh panci dandang panas ya. Coba. Kan nggak mungkin anakku yang 10 tahun itu ngangkat itu, dipindahin ke kolong gitu. Aku sampai nginget-nginget apa aku tadi ya, gitu kan. Nah, saya tutup lagi pintu itu, bunyi lagi air itu, ngocor air, bunyi naruh seperti wajan mau goreng gitu kan. Buka lagi, bajunya udah di bawah lagi. Udah di bawah lagi. Astagfirullahaladzim, saya bilang kok ya ampun benar ini mah. Berarti dia sengaja, mungkin dia hanya mengingatkan bahwa ada selain kita di situ. Kalau mengganggu, menampakkan diri sih memang enggak ya, cuma seperti aktivitas ya saya ngerasa paling gangguan-gangguan gitu. Bahkan orang lain bisa lihat yang di Komal itu, yang maksudnya orang yang live itu bisa lihat, saya sendiri malah nggak lihat gitu kan. Nah gitu. Nah berarti yang sosok tadi yang di Komal yang sempat dilihat sama beberapa Komal itu sama sosok yang si bapak yang numpang sholat itu berarti sama gitu ya? Sama, kalau dilihat dia bilang sepantaran si Dede, karena si bapak itu kan bilang, kirain si Neng, berarti kan karena memang bocah tanggung kata dia. Jadi saya yakin si bapak itu memang lihat, ya saya hubungin ke waktu Komal itu kan, berarti memang ada gitu kan. Tapi kalau kejadian saat itu nggak terjadi sebelumnya di Komal itu, mungkin bapak itu malah aku nggak percaya gitu kan, nggak percaya gitu. Mungkin udah kedua kali. Ini yang kedua kali anak itu ya memang sepantaran itu. Terus ya saya iseng, saya keluar paginya saya tanya sudah berapa lama rumah itu ditinggal gitu kan. Ya kalau dibilang ditinggal betul enggak sih Om, cuman orang yang punya itu suka keluar masuk gitu. Cuman ditempatin bener buat tidur tuh enggak, baru saya gitu kan. Cuman katanya dulu, jadi ada suami istri, ada anak, ya mungkin anak itu, cuma ada anak gitu kan, kecelakaan. Tapi nggak tahu ceritanya itu meninggal semua atau gimana. Cuman memang meninggal kecelakaan itu aja. Barangkali itu anaknya itu mungkin ya, kita kan nggak tahu ya. Bunda juga sempat nanya mungkin di warga sekitar, mungkin ada apa di rumah itu, ternyata ya histori ke belakangnya ada satu keluarga yang kecelakaan. Cuman belum tahu kabarnya gimana, entah itu meninggal semua ya Bun atau apakah cuman anaknya. Ya, karena saya ada sedikit nggak mau kepo juga karena takut. Kalau mungkin saya saat itu bertanya detail mungkin juga diceritain karena warga situ warga lama ya. Cuman karena saya orangnya kalau ditakut-takutin takut ya, jadi nggak sampai ya udah. Bahkan dia bilang gini, Bunda kok beranian tinggal di situ berdua aja gitu kan. Jadi ada juga rumor banyak yang nggak mau gitu, paling lama seminggu di situ. Dan kalau gitu ya mungkin saya juga kalau berduit saat itu sudah kejadian itu pasti cabut ya. Cuman nah, berarti Bunda total tuh berapa lama Bun tinggal di rumah itu Bun? 6 bulan. 6 bulan. Jadi 6 bulan tuh ya dengan hati terpaksa ya sering mendengar aktivitas malam, tapi malam ya. Jadi kalau siang juga kalau sepi anak sekolah gitu kan, saya sendiri kalau libur itu
Ya memang rumah tuh ya bawaannya memang beda gitu, beda kan. Dari Kita mau ke belakang hawa sendiri juga ya rei-reian gitu kan, apa sih kalau bahasa Indonesia aja merinding gitu ya. Tapi itu kalau untuk posisi si rumahnya itu apa tetangga pada dekat gitu Bun? Padat penduduk apa? Dekat sebenarnya, dekat dibilang terpencil enggak ya, tapi rumah itu kayak menyendiri kayaknya ya gitu, menyendiri. Tapi sebelah rumah ada, kiri kanan rumah ada. Cuman dia kayak menyendiri itu dikeliling pagar sendiri ya. Dikeliling rumah, terus agak ke belakang. Kalau rumah yang lain kan di agak pinggir jalan gitu. Kalau kita halamannya yang luas, jadi agak ke belakang. Jadi rumahnya agak nyodong ke belakang. Agak ke belakang gitu. Jadi apa ya, memang agak-agak anyep ya. Tapi 6 bulan sih bukan waktu yang sebentar. Iya, setiap malam gangguan ada, yang walaupun tidak menampakkan, tapi kan ya pasti. Justru yang suara-suara itu ya Bun yang bikin kita jump scare gitu, kaget kan. Ya, coba apa ya, diperlihatkan apa gimana biar kita ini, tapi enggak, cuman aktivitas tuh ada kayak keran hidup sendiri di kamar mandi gitu kan, atau mesin sanyo kan posisinya apanya tuh on off-nya itu kan di depan ya, depan di ruang tamu itu. Kalau nggak di itu soalnya nggak pakai toren ya, nggak, jadi kalau nggak di ini nggak akan hidup. Ini kadang hidup sendiri itu, tapi posisinya suka malam gitu. Tapi ya lama-lama karena hati ini ya udah terbiasa gitu kan, cuman jadi ya akhirnya ya udahlah gitu, santai aja ya Bun gitu. Dibilang santai enggak sih, dasian gitu, takut ya. Tapi kalau untuk di rumah apakah seringnya Bunda gitu yang dengar? Apakah anak yang anak perempuan juga sama? Cuman ya karena anak tuh suka Bunda, ya, mungkin dia takutnya diperlihatkan gitu kan. Bunda ya mau ke kamar mandi minta ditemenin gitu kan. Iya. Ya, cuman ya saya sering bilang dalam hati ya, jangan ditakutin lah, anak kasihan, aku nggak ada teman gitu. Jadi yang nyata itu ya memang aktivitas tiap malam itu, atau orang lain selain saya bahkan yang diperlihatkan kayak gelarin sejadah gitu kan orang lain ya. Itulah. Dan itu yang kelihatan sosoknya mungkin anak perempuan mungkin anak sama ya Bun. Cuman yang tadi sempat di koma dia bilang kok habis jatuh ya, berarti kan. Tapi udah itu pada DM ya, mereka pada masuk DM. Iya, anjir Bun katanya itu getihan berdarah. Ya pada nge-DM. Cuman saya langsung enggak, sudah dia mah, jangan nakutin gitu. Sumpah loh Bun katanya. Ini sampai sini. Gitu. Jadi kalau memang salah satu yang lihat barangkali mungkin bisa dibilang iseng ya. Tapi ini kan jangankan yang di atas, bahkan yang di bawah pun minta naik komal, minta tempat sendiri. Karena dia lihat, dia lihat. Misalnya muka saya udah mungkin udah pucet, saya juga udah tutup. Bahkan Bun minta kursi satu Bun, boleh naik nggak Bun gitu. Berarti yang terakhir itu dari Kalimantan ya? Dari Kalimantan, orang Kalimantan itu. Memang dia perkenalkan juga. Sensitif dan punya mungkin dia mengerti ke situ ya. Bahkan yang di koma itu kan cewek semua rata-rata, ibu-ibu ya, ada juga bapak-bapak, cuma 2 orang saat itu semua lihat. Anehnya saya sendiri hostnya nggak lihat gitu, anehnya itu. Biasanya kan kita kan ngadepin kamera, tapi kenapa di kamera itu saya nggak lihat gitu kan, kalau memang ada di sebelah saya gitu. Tapi yang lain itu, termasuk yang di bawah, berarti kan lebih dari 1 orang ya. Lihat semua. Sampai hadir di salah satu aplikasi. Nah, ya terus saya sampai penasaran, saya ke live ulang ya. Saya lihat ke live ulang, sama saya nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat. Sudah diperhatiin. Penasaran gitu, ya, karena yang lain rata-rata pada nge-DM saya. Coba Bunda, siapa tahu ada di siaran ulang gitu, di live ulang. Saya nggak ada. Gitu. Cuman memang yang ekspresi mereka di dalam koma itu kan kita bisa lihat. Ada yang langsung tutup, langsung turun mungkin gitu ya. Ada tutup kamera ada gitu kan. Jadi anak tuh kayak jadi saya sempat nelpon ke salah satu teman yang di grup ya ikut aplikasi itu. Kamu lihat gimana sih? Ya dia kosong, lihat ke ini, jadi ikut lihat ke kamera gitu, tapi dia diam berdiri gitu kan, cuman matanya kosong, ini udah penuh, kan banyak darah, banyak kayak lumpur gitu. Mas gimana sih, coba difotoin kayak gimana, saya bilang. Tapi saya lihat di siaran ulang
nggak ini ya. Tapi dari beberapa komal itu nggak ada yang nyempetin buat screenshot atau mungkin rekam layar? Ya nggak mungkin karena udah rasa udah takut sih itu sebenarnya dia posisinya memang itu kan. Bahkan yang itu sampai kucek-kucek, kirain aku aja yang lihat, itu posisi di komal dia ngomong gitu kan. Kirain si Neng gitu kan. Kirain cuma aku benar. Jadi bahkan dia penasaran, coba si Nengnya mana Bun? Ya saya panggil si Neng tuh. Iya. Bahkan dia ikut saya miring itu. Berarti yang itu lain Bun, katanya gitu. Jadi mungkin ada pesan tersembunyi ya mungkin, cuman ya enggak itu ya. Tapi kan setelah pas didoain bersama-sama mungkin dia sempat hilang juga ya sosok itu ya. Ya kalau aktivitas ada sih, cuman sejak saat itu memang saya nggak berani, saya itu nggak berani buka aplikasi itu lagi ya, nggak buka siaran langsung lagi karena ya takut lagi kejadian saat itu. Cuman sebatas sudah setelah kejadian seminggu itu kejadian yang gelar sejadah itu. Sejadah itu ya. Pas risih. Mungkin nih sahabat Ruhara nih, kalau misalkan kalian suka sama video ini bisa di komen, like, subscribe juga. Nanti kalau misalkan kebetulan kalau rumahnya masih kosong, siapa yang setuju nanti kita penelusuran ke sana. Boleh. Saya tunjukin lah tempatnya. Tapi dengan catatan rumahnya kalau dalam posisi masih kosong ya sahabat Ruhara ya. Iya, takutnya sudah diisi ya setelah saya keluar kan. Takut diisi. Nanti kita coba ke sana, ada sosok apa aja sih gitu kan di sana? Apakah cuman si sosok anak kecil yang perempuan itu? Apakah mungkin ada yang lain? Gitu. Soalnya kan kayak biasanya yang aktivitas masak itu nggak mungkin anak kecil ya. Iya betul. Pasti kan yang di dapur biasanya kan ada yang dewasa mungkin ya. Gitu takutnya udah yang lama di situ, entah juga mungkin yang dari luar pada main ke situ juga bisa mengunjungin. Tapi 6 bulan. 6 bulan ya, lama-lama gak tahan juga sih karena sering dengar aktivitas itu kan. Oke nih Bun. Siap. Paling dari tim Huru Hara Horor nih udah menyiapkan 3 pertanyaan. Ya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Bun ya. Jadi untuk sosok yang di samping Bunda pas live TikTok itu seperti apa sih Bun deskripsinya? Ya, mungkin entah itu dari bajunya atau dari rambutnya mungkin. Ada yang lebih jelas. Kalau mereka itu mengatakan tuh bukan baju, cuman kayak bekas jatuh, berarti itu arahnya ke kayak di DM ya gitu, penjelasan di DM itu berdarah-darah gitu kan. Jadi saya hubungkan paginya, saya nanya ke orang itu memang ada kecelakaan, berarti benar itu ya, mungkin sosoknya itu ya berdarah-darah. Cuman kalau pakaian apa nggak dijelaskan sama mereka, apa mereka mungkin panik saat itu atau gimana ya, jadi ngeblank gitu ya. Ya, karena saya nggak lihat jadi saya nggak tahu gitu. Jadi mungkin yang sempat dideskripsiin sama yang di DM itu dari usia sekitar 10 tahunan mungkin ya. Anak tanggung cewek itu. Rambutnya anakku kan panjang banget sama. Dan itu pun sama rambutnya panjang. Gitu. Makanya sempat disangka si Dede, tapi dari mata tatapannya tuh kosong, terus berdarah gitu kan. Jadi makanya ada yang sempat nanya apakah si Dede jatuh apa gimana ya tadi ya. Si Dede habis jatuh ya katanya gitu. Enggak. Jadi karena pada nanya ya si Dede saya panggil kan ya. Iya berarti bukan itu Bun katanya gitu. Berarti deskripsi sosoknya tuh mungkin yang dijelasin yang di DM sama temannya Bunda tuh. Jadi emang si mukanya tatapannya kosong karena penuh darah. Terus rambutnya panjang, mungkin untuk pakaian nggak sempet ini jadi, karena mungkin nggak ngedip katanya, nggak ada kedip-kedip liatin apa. Jadi mungkin lihat ke kamera apa lihat kemana nggak tahu ya. Karena posisi saat itu saya lagi live ya, lagi live. Wah, mantep nih. 6 bulan Sobat Huru Hara. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bun ya. Siap. Terus pernah nggak sih Bun dengar cerita tetangga sekitar gitu tentang rumah itu gitu? Ada pernah kejadian apa gitu di rumah ya, dulunya gitu Bun? Ada mungkin ya, cuman dia nggak mau cerita ke saya. Karena pas saat saya nanya, ini lama sih rumahnya ditinggal apa gimana sih? Cuman dari pertanyaan dia ya, kita agak sedikit ini. Kok Bunda berani sih tinggal di situ cuman berdua aja? Berarti kan kita bisa kemana arahnya gitu kan? Di situ juga tanda kutip ya. Berarti mereka pernah ini ada dengar apa gimana, cuman nggak mau ngomong aja gitu. Tapi dari pertanyaan itu, cara dia bertanya saya bisa ngerasain sih. Kok Bunda beranian sih? Kalau dulu tuh Bun ada juga cuman tahan seminggu gitu, kayak gitu kan. Berarti memang sebelum saya pun ya pasti kan dengan aktivitas mungkin dia nggak kuat mungkin gitu kan. Kalau saya sih nggak kuat juga tapi terpaksa. Iya betul. Ya mungkin tadi selentingan dari
warga-warga sekitar mungkin yang cerita ada satu keluarga yang kecelakaan itu. Iya betul. Cuman ya bahasanya nggak kemana, cuman mau kok Bunda berani sih cuman berdua si Dede aja di situ Bun. Mungkin warga-warga sekitar juga ngejaga mungkin ya daripada mungkin daripada ini takut mungkin kita mending di skip aja lah. Tapi gitu. dia bilang ya sejak ada Bunda yang nggak terlalu serem lewat situ kan gelap posisi di jalan itu kan yang gelap kan. Bahkan sebelah itu kan ada tempat pencetakan batako ya, kalau malam tuh nggak gelap gitu kan. Jadi karena kita sering ada ya bunyi musik sengaja betul. Supaya nggak sepi kan. Jadi kita, mereka ya juga sedikit. Namanya juga pedesaan sih, depannya betul. Sawah. Terus posisi rumah itu kosong, mungkin ada agak sedikit. Gitu. Ngeri sih. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Bun. Siap. Pernah nggak sih Bun, Bunda tuh manggil orang pintar atau ustadz gitu buat ngebersihin itu rumah atau didoain bareng-bareng gitu? Enggak sih, cuman saya sempat ke yang punya rumah itu, kebetulan itu dia datang ini ya. Saya ngomong, Pak, kok ngapa ya tiap malam ada bunyi-bunyi kayak gitu kan? Agak-agak nggak enak juga kalau malam aku gitu kan. Enggak, itu mah perasaan Bunda gitu sih kalau yang paling itu. Kalau yang ini cuman ngejaga bilang gitu aja. Cuman ya, dulu orang yang pernah tinggal di sini yang dibilang seminggu, cuman kuat seminggu. Jadi istrinya tuh kayak apa sih namanya kemasukan terus gitu. Kalau itu berarti mungkin kayaknya diganggu. Lumpur unit apa ya bahasa Indonesianya? Apa sih? Jadi mudah kemasukan mungkinnya kerasukan gitu. Kerasukan ya. Gitu. Kalau yang dulu tuh dia bilang ya jadi sempat katanya memanggil orang suaminya itu. Tapi ya seminggu kok langsung pamitan langsung kosong lagi. Itu kalau menurut orang yang tetangga itu. Karena lumayan juga sih kalau sering kemasukan. Apa fisik dan energi juga tersedot. Oke nih Bunda, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat Huru Hara di rumah nih yang nonton. Pesan apa ya? Ya dibilang kalau itu kan maksudnya memang harus yakin itu antara ada dan tiada. Kalau saya kan orangnya meyakini itu dibilang ada tapi yakin ya. Tapi ya kembali lagi kita paling berdoa, sholat ya itu aja sih ya. Hanya itu sih. Sholat gitu dan minta izin kalau memang kita saat itu butuh tempat tinggalnya ya, minta jangan diganggu gitu aja. Mungkin beda dengan yang dulu kok bisa kemasukan. Kalau saya mungkin saya juga jurik juga mungkin. Pokoknya Pak, pada intinya tinggalkan lagi dalam hal ibadah, berdoa ya Bun ya, tetap minta perlindungan gitu. Oke, sahabat Huru Hara, itu pesan dari Bunda, tetap berdoa sesuai dengan ajarannya masing-masing juga, tetap beribadah juga. Ternyata memang ini yang hal yang sebenarnya tadi yang tidak dipercaya itu ternyata memang ada. Iya, betul. Tadinya saya nggak percaya kayak gitu, bukan nggak percaya karena nggak pernah diperlihatkan. Dengar sih cerita orang gini, saya orangnya nggak ini. Tapi dengan kejadian, ternyata memang ada karena memang terjadi pada diriku sendiri ya, di tempat saya sendiri. Jadi ternyata memang sahabat-sahabat ya itu memang ada ternyata betul. Ada. Karena sahabat Huru Hara, jadi mau nggak mau atau suka nggak suka ya kalau algab itu memang ada ya. Memang ada ternyata ya. Gimana kitanya untuk ininya ya percaya mungkin ya itu mungkin ya Bun. Oke sahabat Huru Hara, itu tadi cerita pengalaman dari Bunda yang dimana Bunda pernah mendiami salah satu rumah di Kabupaten Subang yang mungkin bisa disebut angker ya Bun ya. Iya angker. Dan tapi sekali lagi saya ingatkan kalau misalkan tim Huru Hara nanti penasaran ke sana, di like, subscribe, komen juga ya. Oke, akhir kata saya Fandi Christian undur pamit dan Bunda juga undur pamit. Bye.